Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat kepada Ibu dosen Bahasa Indonesia kami, Ibu Livia Yola Febrianti. Izin memperkenalkan diri, kami mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, yaitu sebuah artikel ilmiah yang berjudul Perbedaan Gaya Bahasa Dr. Gia dan Dr. Tirta terhadap efektivitas edukasi kesehatan masyarakat. Next, Kak Gladys. Di sini kami terdiri dari 5 orang, yaitu Danembesa Ginting, saya sendiri Amalia Arup, kemudian Novia Dwi Andira, Gladys Lacindo, dan Dimas Alvaro. Baik, langsung saja kita mulai dari pendahuluan yang akan disampaikan oleh Kak Dan Nembesa. Kepada Kak Dan, dipersilahkan. Ya, baik. Yang pertama adalah pendahuluan. Nah, media sosial mengubah cara masyarakat memperoleh informasi kesehatan. Nah, baru-baru ini mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya informasi dari kedua dokter. Yang pertama adalah Dokter Gia Pratama dan kedua adalah Dokter Tirta. Nah, kedua dokter ini bukan sembarang dokter, Bapak Ibu, melainkan dokter sekaligus influencer, gitu ya, baik di Instagram, di TikTok, di YouTube, dan di X. Nah, mereka menjadi influencer ini di komunikasi kesehatan di era digital. Nah, mereka juga sama-sama aktif mengedukasi, namun dengan gaya komunikasi yang sangat berbeda dan menjadi perbincangan luas di media sosial. Next. Nah, sebelum kita mengetahui lebih dalam, ada baiknya kita melihat cuplikan video dari kedua dokter tersebut. Yang pertama, Dokter Gia. Teman-teman, pernahkah merasa perut gampang kembung, begah, kurang nyaman, atau pencernaan rasanya rewel sekali? Bisa jadi ceritanya lebih luas dari sekedar makanan yang kita makan. Karena ada satu dunia kecil di dalam tubuh kita. Nah, yang kedua, Dokter Tirta. Jomblo. Siapa yang mau sama muka bopeng? Nah, minimal kalau komedo dan jerawat itu kan bisa dirawat. Minimal memilih facial wash itu yang benar. Nah, kok bisa muncul komedo dan jerawat? Ya karena kan pada cowok itu kulitnya teksturnya lebih berminyak, lebih. Next. Nah, dari dua figur tersebut, ternyata mereka memiliki dua gaya komunikasi yang berbeda. Yang pertama, dari Dokter Gia, tadi kita sudah simak Bapak Ibu ya, Dokter Gia menyampaikan informasi dengan ramah dan santun dalam penyampaiannya, gitu ya. Gayanya juga naratif. Nah, ini kita bisa lihat dari ini ya, ketika Dokter Gia menanyakan, pernah nggak sih kita merasa perutnya kembung? Nah, dilanjutkan dengan teks naratif. Oh, ini terdapat beberapa kumpulan-kumpulan company di dalam usus. Nah, itu kan menyatakan gaya naratif ya, Bapak Ibu. Yang ketiga adalah ya audiens merasa tersentuh gitu ya dengan pendekatan tersebut, sehingga membangun kedekatan melalui empati. Nah, ini berbeda 180 derajat dengan Dokter Tirta. Nah, Dokter Tirta itu menyampaikan informasi dengan lugas, frontal dan tegas gitu ya. Seperti tadi ada kutipan, siapa yang mau muka bopeng gitu ya. Otomatis dengan orang yang muka bopeng tuh merasa ada tersinggung gitu ya. Yang kedua adalah Dokter Tirta ini sering campur ya kode bahasa Jawa dalam kritik dan peringatan. Nah, dari yang pesan-pesannya itu dinilai lebih mengena oleh sebagian audiens, sehingga mendorong perubahan perilaku secara langsung. Next. Nah, untuk landasan teoritisnya, kita ada tiga landasan. Yang pertama dari A et al. 2025, di mana gaya bahasa menentukan penerimaan pesan. Gitu ya. Bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami, meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat. Yang kedua dari Jasmine dan Rahmawati 2025, menyatakan bahwa dokter influencer sebagai agen komunikasi kesehatan gitu ya, karena latar belakangnya sebagai dokter jadi masyarakat lebih percaya dan trust gitu ya tentang informasi-informasi yang disampaikan dari influencer tersebut. Yang ketiga dari Lisanto et al 2023, di mana gaya lugas dan bahasa sehari-hari menarik perhatian. Ini tercermin dari informasi yang disampaikan oleh Dr. Tirta ya, menjadi faktor konten banyak perhatian masyarakat. Nah, namun implikasinya tidak ada satu gaya komunikasi yang mutlak paling efektif. Efektivitas bergantung dengan karakteristik audiens yang dituju. Next. Nah, sebelumnya penelitian tentang penyampaian informasi dari influencer itu sudah ada ya, diantaranya adalah Indrawan dan Al-Jehari di tahun 2022. Nah, mereka membandingkan konten edukasi kesehatan dua dokter di TikTok gitu ya.
Lebih kepada perbedaan cara penyampaian informasi memengaruhi respon audiens. Nah, yang kedua adalah Lisanto et al. 2023, gaya penyampaian yang khas menjadi faktor penting keberhasilan edukasi kesehatan di Instagram. Nah, untuk kami sendiri, ini kami lebih meneliti kepada audiensnya, di mana kalau penelitian terdahulu itu lebih meneliti tentang si penyampai informasinya atau si influencernya. Sehingga di sini ada gap yaitu kajian komparatif persepsi dan preferensi yang masih terbatas. Nah, belum banyak penelitian yang secara langsung mengeksplorasi lebih jauh persepsi dan preferensi masyarakat secara langsung terhadap karakteristik gaya komunikasi dari dua influencer tersebut. Nah, mengapa penting? Karena edukasi kesehatan yang tidak sesuai dengan preferensi audiens berisiko diabaikan. Padahal perubahan perilaku masyarakat sangat bergantung pada tersampaikannya pesan secara efektif. Next. Sehingga di sini dalam penelitian kami terdapat dua rumusan masalah, Bapak Ibu. Yang pertama adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap karakteristik gaya komunikasi kedua dokter tersebut gitu ya dalam menyampaikan edukasi kesehatan di media sosial. Yang kedua, bagaimana preferensi masyarakat terhadap gaya komunikasi kedua dokter dalam berbagai situasi komunikasi. Next. Nah, tujuan penelitian kami yang pertama adalah menggambarkan persepsi, di mana persepsi masyarakat terhadap karakteristik gaya komunikasi Dr. Gia dan Dr. Tirta. Yang kedua adalah menganalisis preferensi. Preferensi masyarakat terhadap efektivitas gaya komunikasi kedua dokter tersebut. Sehingga dalam penelitian kami, kontribusi yang diharapkan adalah memberi gambaran bentuk komunikasi kesehatan yang lebih efektif untuk menjangkau masyarakat dengan latar belakang yang beragam. Mungkin untuk selanjutnya dapat disampaikan oleh Saudari Arum. Saudari Arum, dipersilakan. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini kami menggunakan pendekatan deskriptif dengan kombinasi data kuantitatif dan kualitatif sederhana. Pendekatan kuantitatif kami gunakan untuk menggambarkan kecenderungan preferensi masyarakat terhadap gaya komunikasi Dr. Gia dan Dr. Tirta. Sedangkan pendekatan kualitatif kami gunakan untuk melengkapi hasil survei melalui analisis terhadap jawaban terbuka yang diberikan responden mengenai alasan memilih gaya komunikasi tertentu. Untuk pengumpulan data penelitian ini kami kumpulkan melalui penyebaran kuesioner secara daring menggunakan Google Form. Populasi penelitian adalah masyarakat yang mengenal Dr. Gia dan Dr. Tirta sebagai komunikator edukasi kesehatan di media sosial. Untuk pengambilan sampel sendiri, kami menggunakan teknik purposive sampling, yaitu responden dipilih berdasarkan kriteria pernah mengenal kedua tokoh dan pernah menyaksikan konten edukasi kesehatan yang mereka sampaikan. Teknik ini dipilih agar responden memiliki pengalaman yang cukup untuk memberikan penilaian terhadap gaya komunikasi kedua dokter. Selanjutnya, next Kak. Untuk instrumen penelitian ini kami terdiri atas 3 bagian. Bagian pertama berisi karakteristik responden yang meliputi usia, jenis kelamin, dan pendidikan terakhir. Yang kedua, ada tingkat pengenalan responden terhadap kedua dokter serta pengalaman mereka dalam menonton konten edukasi kesehatan yang disampaikan. Yang ketiga, ada preferensi responden terhadap berbagai aspek gaya komunikasi kedua dokter. Nah, untuk data kuantitatif ini kami analisis menggunakan statistik deskriptif berupa frekuensi dan persentase untuk menggambarkan kecenderungan jawaban responden pada setiap pertanyaan. Sementara itu, jawaban terbuka kami analisis secara deskriptif dengan mengelompokkan alasan-alasan responden ke dalam beberapa tema yang memiliki kesamaan makna seperti ketegasan, kesantunan, kemudahan dipahami, kemampuan membangun kedekatan, dan efektivitas dalam mendorong perubahan perilaku. Nah, hasil analisis kuantitatif dan kualitatif tadi kami integrasikan secara terpadu untuk memberikan gambaran mengenai preferensi masyarakat terhadap gaya komunikasi Dr. Gia dan Dr. Tirta dalam menyampaikan edukasi kesehatan melalui media sosial. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Novia.
Selanjutnya hasil dan pembahasan. Penelitian kami ini melibatkan 50 data responden yang dimana sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terdiri dari kalangan remaja yang berusia kurang dari 17 tahun, remaja 17 sampai 25 tahun, dewasa 26 sampai 35 tahun, dewasa 36 sampai 45 tahun, dan orang tua yang berusia 40 tahun ke atas. Berdasarkan data responden bahwa frekuensi terbanyak dari remaja usia 17 sampai 25 tahun dengan persentase 50% dan perempuan dengan persentase 66%. Artinya, responden didominasi oleh kalangan Gen Z yang frekuensi terbanyak dari jenis kelamin perempuan. Next, Kak. Berdasarkan tabel 1, hasil prevensi masyarakat menunjukkan bahwa Dokter Gia lebih banyak terpilih sebagai komunikator yang mudah dipahami, di mana Dokter Gia memberikan penjelasan kepada pasien yang datang dengan bahasa yang jelas, lembut, dan sopan, sehingga pasien merasa aman ketika Dokter Gia mengkoordinasikan penanganan dengan tenaga medis. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi seorang dokter itu penting terhadap keselamatan pasien. Gen Z menilai cara penyampaian Dokter Gia lebih tenang, sistematis, dan terinci, dan mampu menciptakan rasa nyaman dan aman dalam menerima edukasi kesehatan. Responden juga menyebutkan bahwa penggunaan bahasa yang santun membuat pasien ataupun audiens lebih terbuka dalam menerima informasi, terutama ketika membahas penyakit ataupun kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Gladys. Baik, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil kuesioner, terlihat bahwa banyak responden menilai gaya komunikasi Dr. Tirta itu lebih tegas, lugas, dan menarik perhatian. Nah, cara beliau itu menyampaikan informasi menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami, terutama oleh anak muda. Nah, selain itu, Dr. Tirta juga sering menggunakan humor, analogi, dan kritik yang membangun. Nah, hal tersebut membuat pesan kesehatan terasa lebih menarik dan juga tidak membosankan. Karena penyampaiannya itu cukup tegas, banyak responden juga menilai bahwa Dokter Tirta itu lebih efektif dalam mendorong perubahan perilaku, terutama bagi masyarakat yang masih sulit menerima nasihat ataupun kurang disiplin. Nah, dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa ketegasan dalam komunikasi tidak selalu memberikan kesan yang negatif. Justru jika disampaikan dengan cara yang lebih tepat dan didukung informasi yang akurat, gaya komunikasi seperti ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong mereka untuk menerapkan pola hidup yang lebih sehat lagi. Oke, baik. Selanjutnya, secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada gaya komunikasi yang paling baik untuk semua orang. Efektivitas komunikasi itu sangat bergantung pada karakteristik audiens yang menerima pesan. Responden menilai Dokter Gia itu lebih cocok untuk masyarakat yang membutuhkan penjelasan secara tenang, ramah, dan penuh empati. Nah, sementara itu, Dokter Tirta dinilai lebih efektif untuk audiens yang membutuhkan penyampaian yang tegas agar lebih termotivasi lagi merubah perilakunya. Banyak responden juga berpendapat bahwa kedua gaya komunikasi tersebut sebenarnya saling melengkapi. Gaya komunikasi Dokter Gia mampu membangun rasa nyaman dan kepercayaan, sedangkan yang tadi gaya komunikasi dari Dokter Tirta itu lebih cepat menarik perhatian dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan demikian, preferensi masyarakat terhadap efektivitas komunikasi tidak hanya dipengaruhi oleh karakter komunikator, tetapi juga oleh karakteristik audiens yang menerima pesan. Oleh karena itu, edukasi kesehatan di media sosial akan lebih optimal apabila komunikator mampu menyesuaikan gaya bahasa dengan kebutuhan dan latar belakang masyarakat yang menjadi sasaran komunikasinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Dimas. Oke, secara keseluruhan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi edukasi kesehatan di media sosial tidak ditentukan oleh siapa komunikatornya, tetapi oleh kesesuaian gaya komunikasi dengan audiens yang dituju. Dr. Gia Pratama lebih efektif dalam menyampaikan edukasi kepada masyarakat umum dan kelompok yang lebih tua, karena gaya komunikasinya dinilai sopan, nyaman, dan mudah dipahami. Sementara itu, Dr. Tirta Mandira Hudi lebih efektif dalam menjangkau audiens muda dan mendorong perubahan perilaku melalui gaya komunikasi yang lebih tegas dan langsung. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada gaya komunikasi yang paling unggul secara universal,
Strategi komunikasi yang adaptif dan disesuaikan dengan karakteristik audiens merupakan faktor utama dalam meningkatkan keberhasilan edukasi kesehatan di media sosial. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.